Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, materi hari ini kita lanjutkan yaitu preformulasi terkait dengan dosis pada bentuk sediaan fitofarmaset. Nah, pada preformulasi ini terkait dengan ekstraksi, ya, tahapan pada ekstraksi, kemudian perhitungan data ekstraksi terkait dengan rendemen, di mana rendemen proses pengeringan dan proses ekstraksi. Kemudian setelah itu adalah konversi dosis, di mana dosis bisa berasal dari dosis empiris atau bisa berasal dari dosis penelitian. Ya. Nah, ini contohnya adalah kalau menggunakan dosis empiris, temu kunci di buku acuan sediaan herbal edisi 6 ini, ya. Dikatakan penyiapan dan dosisnya adalah infusa rimpang temu kunci sebanyak 3 buah rimpang dalam 100 ml air. Nah, selain itu ada juga penelitian katakanlah dari tanaman ini, ya, hasil uji aktivitas antiinflamasi akut dan subakut pada tikus yang diinduksi karagenan dan cotton pellet menunjukkan pada dosis 120 mg per 200 gram berat badan memiliki aktivitas antiinflamasi yang bermakna dibanding kontrol aspirin 20 mg per 200 gram berat badan. Nah, misalkan dari dosis-dosis ini mau dikembangkan menjadi sebuah produk, ya, sediaan. Nah, berarti kita harus tahu, kita harus mencari berapa dosisnya, ya, di sediaan. Nah, ini bisa menggunakan nanti beberapa hal, yaitu keputusan Menkes RI dalam formularium ramuan obat tradisional Indonesia. Di sini ada tertera satuan takar, ya, satuan takar yang tidak baku dalam penggunaan ramuan berdasarkan Froti ini. Jadi contohnya 1 genggam setara dengan 80 gram bahan segar, kemudian bahan kering atau simplicia setara dengan 40-60% dari bahan segar, 1 ibu jari setara dengan 8 cm atau 10 gram bahan segar, kemudian 1 cangkir setara dengan 100 ml, 1 gelas, itu maksudnya adalah 1 gelas belimbing, itu setara dengan 200 ml, kemudian 1 sendok makan setara dengan 15 ml, dan 1 sendok teh setara dengan 5 ml. Nah, ini nanti bisa saja, ya, kita gunakan dalam menghitung dosis empiris. Oke, kembali ke kasus tadi, yaitu temu kunci dibuat, misalnya mau dibuat teh seduh gitu, ya, atau mau dibuat tablet, ya. Nah, bagaimana cara menghitungnya, ya? Kapsul juga bisa, ya. Kapsul itu kan bisa dari berisi serbuk simplicia. Cara peraturan yang terbaru itu diperkenankan per BPOM nomor 32 tahun 2019, ya. Jadi kapsul itu boleh dalam bentuk serbuk dan kapsul bisa dalam bentuk isinya adalah ekstrak. Ya, tentunya ekstrak akan ditambah dengan bahan-bahan tambahan yang lain supaya ekstraknya benar-benar kering, ya. Oke. Nah, ini kita kembali ke tadi 3 rimpang ditambah 100 ml di infus tadi, ya. Nah, berarti kita tidak mungkin menghitungnya dari 3 rimpang ini kemudian nanti jadi ekstrak atau serbuk jadi berapa gitu. Nah, ini harus dibuat dalam satuan baku terlebih dahulu, ya, satuan berat atau bobot yang baku dengan gram atau miligram. Nah, sehingga kita bisa taunya dari mana, karena di sini tidak ada, ya, kesetaraan 3 rimpang begitu kan tidak ada di sini. Ini adanya 1 ibu jari begitu, ya. Tapi kalau 1 rimpang, 2 rimpang, 3 rimpang belum ada di sini, ya. Sehingga kita harus melakukan optimasi sendiri. Nah, ini contohnya saja, ya. Ini sekali lagi contoh angka-angka di sini. Jadi dilakukan sampling 3 rimpang, kemudian direplikasi 3 kali. Ya, kemudian nanti hasil replikasinya jangan di rata-rata, ya, tetapi biarkan dalam bentuk range, ya, supaya nanti di hasil akhir kita enak tinggal memilih angka yang bulat,
Ya, tetap pertahankan dalam bentuk rings. Nah, contohnya ini misalkan 3 rimpang kita optimasi, oh dapat nih 15 gram sampai 18 gram gitu. Ya, bisa diambil secara acak. Jadi jangan dipilih yang besar-besar, kemudian yang kecil, tapi acak aja. Ya, atau kalau mau ya yang kecil-kecil, kemudian yang besar-besar, supaya rings ukurannya atau bobotnya itu bisa tergambarkan. Ya, silahkan teknisnya mau seperti apa. Nah, kemudian setelah itu seandainya ini mau dikembangkan menjadi teh seduh dalam bentuk serbuk ya. Jadi serbuk itu akan membutuhkan proses dari bahan segar, kemudian dikeringkan, kemudian berubah jadi simplisia, diserbuk, dan berubah menjadi serbuk. Nah, tentunya di sini akan ada penyusutan bobot. Ya, di mana penyusutan bobotnya itu dikarenakan kehilangan air. Ya. Jadi di sini bahan segar dikeringkan, hilang airnya. Kemudian setelah itu diserbuk. Kadang juga nanti bobotnya akan berkurang. Nah, tapi di sini bobot berkurang ini ada beberapa hal ya. Bisa karena terbang-terbang oleh angin gitu ya. Karena serbuknya terlalu halus. Atau setelah diayak dengan mesh, tidak memenuhi spesifikasi ukurannya. Misalnya dia terlalu besar gitu ya, sehingga tertinggal di atas ayakan begitu. Ya, atau menempel di alat gitu ya, tertinggal di alat karena kondisi tertentu. Nah, dari proses perubahan ini gitu ya, yang terkait dengan dosis hanya rendemen pembuatan simplisia. Ya, jadi meskipun nanti kalian akan mencatat mau berapa sih jadinya serbuknya ya silahkan, tapi itu tidak menjadi faktor dalam penentuan dosis. Karena apa? Karena bentuk dalam simplisia kemudian menjadi serbuknya itu tidak akan jauh berubah secara kondisi bahannya. Ya, ya mungkin ada sih, mungkin air-air yang menguap atau ada uap air gitu ya pada saat diproses dengan alat penggiling begitu, karena alat penggilingan juga ada panasnya, tapi itu tidak akan signifikan ya, sehingga dosis sekali lagi diperhitungkan dari simplisia. Oke, kita lihat ke ketentuan yang tadi. Jadi berdasarkan formularium tadi adalah bahan kering setara dengan 40-60% dari bahan segar. Nah, ini yang kita gunakan terlebih dahulu. Ya, misalnya mau menggunakan ini, boleh ya. Jadi caranya adalah kita harus menghitung 15 gram dan 18 gram dengan penyetaraan 40-60% ini. Oke, misalnya 40% dikali 15 gram dapat 6 gram, kemudian 40% dikali 18 gram itu 7,2 gram, kemudian 60% dikali 15 gram itu 9 gram, kemudian 60% dikali 18 gram itu 10,8. Nah, sehingga bisa kita tarik kesimpulan range-nya itu adalah antara rendemen kecil dengan bobot yang kecil, kemudian rendemen besar dengan bobot yang besar. Maka akan terbentuk range 6 sampai 10,8 gram ini. Ya, range-nya. Ya, misal ini mau dipilih 10 gram gitu ya, dimasukkan serbuknya ke dalam menjadi sediaan teh seduh gitu misalnya. Ya, tentunya akan dipilih angka yang bulat ya, terserah mau dipilih yang mana, tetapi biasanya sih dipakai dosis yang terbesar untuk menjaga kestabilan efeknya nanti atau kekonsistenan efek yang diperoleh tiap produk ya, daripada kita mengambil dosis yang bawah. Keuntungannya apa kalau ngambil dosis yang bawah? Itu memang industrinya tentu akan lebih irit dari bahan baku gitu ya. Tapi secara efek ya tentunya lebih kecil jika menggunakan bobot yang lebih besar. Ya, tergantung industrinya mau pertimbangan yang mana yang digunakan, kualitas produknya atau dari aspek biayanya. Nah, kemudian misalnya mau dari penelitian. Nah, ini kita harus melihat penelitian dari tugas akhir atau artikel ilmiah di jurnal begitu ya. Proses, misalnya ini ada data dari 1 kilo simplisia segar menjadi simplisianya 250 gram. Ya, kemudian setelah diserbuk jadi 240 gram. Nah, yang kita gunakan adalah yang ini.
Ya, karena sekali lagi tadi secara bahan itu tidak akan berbeda terkait dengan zat aktif yang terkandung di situ gitu ya, sehingga yang dipakai yang ini karena pembuatan serbuk itu banyak faktor yang menyebabkan kehilangan bahannya. Oke, kemudian rendemen pengeringan artinya ini adalah 250 gram dibagi 1000 dikali 100 dapatlah 25%. Nah, jadi dari dosis yang teh tadi ya kan 15 gram, 25% itu dapatnya 3,75 gram. Kemudian 18 gram itu dapatnya 4,5 gram. Sehingga range kalau menggunakan penelitian ini adalah 3,75 sampai 4,5 gram. Ya, misalnya mau dipilih 4 gram, nah silakan. Atau mau naik sedikit jadi 5 gram biar enak dos kekuatan dalam sediaannya begitu ya. Boleh. Oke, jadi biasanya sih dibandingkan ya antara penelitian-penelitian, kemudian tadi dari literatur yang ada, mungkin tadi dari formularium ramuan obat tradisional tadi. Oke, selanjutnya kalau itu bentuk sediaannya tablet, di mana ini bahan bakunya harus ekstrak, bukan simplisia atau serbuk simplisia. Ya, misalnya kapsul juga bisa ya ini, tapi yang sekali lagi yang ekstrak ya. Oke, nah jadi misalnya mau menggunakan dari dasar Froti tadi, formularium ramuan obat tradisional Indonesia. Nah, data ekstraksi misalnya dari penelitian dari 200 gram simplisia, diekstraksi pakai etanol, jadi 30 gram ekstrak itu yang diperoleh. Nah, sehingga di sini rendemennya adalah 30 gram dibagi 200 dikali 100% itu adalah rendemen 15%. Nah, sehingga dosis ekstraknya itu adalah tadi dari yang diperoleh 6 sampai 10,8 gram di perhitungan sebelumnya, ya. Tinggal dikalikan 15%, ketemu nih 900 mg, yang 15% ketemu 1620 mg. Sehingga range-nya ini masih range ya 900 mg sampai 1620 mg. Nah, ini kalau dikemas dalam satu tablet, dibuat dalam satu tablet atau satu kapsul kan besar sekali begitu ya, tidak nyaman pasien untuk mengkonsumsi. Nah, bisa nanti dengan cara kekuatan persediaannya itu diturunkan ya. Misalnya diturunkan jadi setengah atau sepertiganya. Ya, sehingga kalau setengahnya ya berarti nanti minumnya 2 kali minum gitu ya, 2 tablet sekali minum. Tapi kalau yang sepertiga misalnya dosisnya 300 mg gitu ya, berarti kan meminumnya mengkonsumsinya harus 3 tablet sekali minum misalnya begitu. Oke, kemudian misalnya mau ngambil data ekstraksi dari FHI. Ya. Yang rendemen ekstrak misalnya tidak kurang dari 12,2%. Nah, berarti dosisnya itu adalah 12,2 dikali 6 gram. Ini ketemu 732 mg. Nah, yang 10,8 ring atasnya itu 1300-an. Nah, jadi kesimpulannya tidak kurang dari ini gitu ya, tidak kurang dari 732. Kalau mau mengambil angka di sini juga boleh. Ya, agak lebih tinggi disesuaikan dengan rendemen juga bisa ya. Oke, jadi tentunya ini adalah ketentuan yang ada di FHI begitu ya. Di situ kan dikatakan tidak kurang dari 12,2%. Nah, sekarang pertanyaannya adalah jika saat memproduksi rendemennya itu lebih besar dari batasan FHI, misalkan di sini ada 12%, tapi ternyata hasilnya 20%, apa 21%, begitu rendemennya, berarti dosisnya akan bagaimana? Lebih kecil atau lebih besar dari hasil perhitungan FHI ini? Ya, silakan nanti dijawab di kolom tugas. Ya, menjawabnya jangan di kolom komentar, tapi di menu tugas. Ya, di menu tugas. Ini tugas yang pertama untuk hari ini. Jadi, jika saat memproduksi itu rendemennya hasilnya lebih besar dari batasan FHI, ya, nanti silahkan dihitung ya. Jadi misalnya 20% gitu ya, dapatnya rendemennya
dosisnya gitu ya, 20%. Nah, berarti hasil dosisnya nanti akan lebih kecil atau lebih besar ya. Nanti dituliskan berapa range dosisnya yang kalian hitung berdasarkan dosis hasil perhitungan simplisia sebelumnya, yaitu range 6 sampai 10,8 gram. Ya, silahkan dijawab di kolom tugas. Oke, selanjutnya adalah dosis penelitian. Misalnya ini dari penelitian tadi adalah 120 mg per 200 gram berat badan tikus. Sehingga di sini kita akan membutuhkan tabel konversi. Ya, perlu diingat di sini tabel konversi ini ada ketentuan beratnya ya. Jadi berat manusia itu 70 kilo, ini mencit 20 gram, tikus itu 200 gram. Jadi harus dicermati di penelitian itu dia menggunakan dosis per 200 gram seperti ini, contoh ini. Karena kadang jurnal-jurnal juga banyak atau artikel itu dosis tikus, dosis mencit ya, hasil uji praklinik begitu dalam satuan per kilogram berat badan. Nah, sehingga harus kalian rubah terlebih dahulu menjadi satuan yang sesuai dengan tabel ini ya. Nah, jadi misalkan kalau tadi penelitiannya adalah tikus, ya jangan terbalik ya. Jadi itu adalah tikus dirubah ke manusia 56 ya. Jangan sampai nanti kalian hafalnya yang 0,018. Kalau ini adalah perubahan dari manusia menjadi tikus ya. Jadi diingat-ingat ini kan 0,018 itu kecil sekali ya. Jadi nggak mungkin dosis manusia lebih kecil dari tikus ya. Jadi kalau kalian lupa katakanlah begitu. Nah, ini tinggal dibagi aja, dibagi misalnya ingatnya 0,018 gitu ya. Nah, jadi nanti ya berarti kalau ke manusia itu dibagi 0,018. Nah, itu dapatnya ya 55, berapa begitu ya, mendekati 56. Tapi di tabel ini sudah dibulatkan jadi 36. Nah, kalau mencit, nah silahkan nanti dihitung perubahan dari mencit ke manusia. Nah, dosis ekstraksi misal dari penelitian, ya, penghitungnya adalah 56 ini faktor konversi dikali 120 mg per 200 gram tadi, ya, ketemu 6.720. Ini ekstrak. Nah, sehingga pada saat ada ekstrak yang punya aktivitas 120 per 200 gram, itu bisa kita evaluasi itu dosisnya efektivitasnya bagus apa enggak gitu ya. Jadi kita melihat artikel jurnal bagus tidaknya itu juga dosisnya juga perlu dicermati karena sering sekali penelitian itu yang penting dapat dosis yang setara dengan kontrol positif. Tetapi secara klinis itu ternyata dosisnya terlalu besar. Berarti sebenarnya kan nggak begitu, efeknya nggak bagus gitu ya. Meskipun secara penelitian itu setara dengan kontrol positif. Tapi karena dosisnya terlalu besar, ya berarti kan tidak nyaman nanti pasien untuk mengkonsumsinya. Sama kayak ini misalnya 6.720 6 gram ekstrak ya. Silakan dibayangkan ekstrak ya. Ekstrak itu harusnya bisa lebih kecil dari ini kan gitu ya. Tujuan dibuat ekstrak kan salah satunya supaya tidak dosisnya tidak besar ya. Nah, layakkah untuk jadi sediaan? Nah, silahkan dievaluasi. Kemudian dosis teh misalnya. Nah, ini butuh data rendemen pembuatan ekstraknya. Ya. Ya, jadi misalnya dari penelitian nih. Ya, 200 gram, 3 gram etanol, dapat 30 gram ekstrak, rendemennya 15%. Nah, jadi kalau dalam hitung seperti ini, bentuknya harus, bentuk fitofarmasetiknya harus melekat ya. Ini dari ekstrak ke serbuk simplisia atau dari serbuk simplisia ke ekstrak, yang sampai kebalik ya. Jadi harus setiap kalian menghitung ditulis saja supaya nggak keliru. Ya, jadi sama kayak ini misalnya 6.000 tapi ekstrak ya. Nah, ini dosis tehnya adalah 6.720 mg dibagi rendemen ekstraksi. Ya, ini dibagi ya, bukan dikali. Tapi dibagi rendemen ekstraksi. Ya, jatuhnya adalah 44.800 serbuk. Nah, besar sekali ini dosisnya ya. 44 gram.
Ya, layak nggak untuk sediaan? Nah, itu perlu dipertimbangkan karena bisa juga ada beberapa pandangan begitu ya. Ya dibagi aja frekuensi pemberiannya ya. Jadi misalnya 44 gram serbuk ini gitu ya, dibagi frekuensi jadi 3 kali sehari gitu, sehari loh ya. Nah, itu bagaimana, benar apa enggak? Nah, saya juga apa ya, bagi saya sebenarnya kurang pas gitu, tetapi akan lebih bagus kalau itu memang diteliti lebih dulu gitu ya, untuk meyakinkan apakah sama pada saat sekali diberi 44 gram dengan 44 gram ini sebagai dosis sehari begitu. Nah, itu perlu dibandingkan ya, bisa diteliti, itu bisa jadi bahan penelitian juga. Ya, karena biasanya penelitian-penelitian itu pemberian ke hewannya itu cuma 1 kali sehari ya, dengan dosis misalnya tadi katakanlah aspirin, itu aspirin dosis sekali, itu bukan sehari gitu. Sehingga makanya saya merasa kurang tepat sih kalau misalnya dari hasil penelitian sudah setara dengan dosis kontrol positif, tapi nanti jadi sediaan itu dibagi kalinya gitu ya. Itu menurut saya sebenarnya kurang pas, tapi ada beberapa pandangan mengatakan oh iya bisa gitu. Nah, kalau saya sih lebih baik coba diteliti lagi deh gitu ya, apakah memang benar-benar sama. Karena secara logika tadi ya harusnya sih aspirin ya dosis sehari jangan dosis sekali gitu ya kalau mau diseimbangkan atau disetarakan dengan 44 gram. Ya, itu perlu dipikirkan lebih dengan pertimbangan lebih gitu ya. Oke, kemudian contoh penelitian lain, katakanlah ini ada infusa sediaannya, ya misalnya 10 gram serbuk simplicia ditambah 10 mili air. Ya, nah kemudian mau dikembangkan jadi produk, ya, di mana diberikan ke hewan coba, misalnya ini hewannya adalah mencit, itu 0,5 mili per 20 gram berat badan. Ya, ini sekali lagi satuannya adalah mililiter, volume. Ya, dan ini tidak mungkin angka ini yang akan dikonversikan ke manusia. Ya, bukan angka ini, nanti langsung dikalikan faktor konversi seperti itu kurang tepat ya. Nah, jadi caranya adalah harus dihitung dulu ya volume bobotnya ya. Jadi bobot, oh ya ini lupa menuliskan satuan, jadi biasakan dalam menuliskan perhitungan satuan ditulis aja supaya nggak keliru ya. Jadi ini adalah 0,5 mililiter. Kemudian ini angka 100 ini dari 100 ml yang pembuatan infusanya. Ya. Kemudian ini adalah 10 itu dari simplicia gram ini. Ya, kemudian dikalikan faktor konversi. Ya, dari mencit ke manusia. Nah, ditemukan serbuknya 19,395 gram ini. Ya, ini kan mililiter, ini hapus tinggal gramnya. Nah, jadi kita dalam menentukan benar tidaknya rumus kita itu bisa dirunut dari ini ya, satuannya kalau dihitung habis atau enggak gitu. Kalau misalnya ini harusnya satuannya akhir gram, tapi secara dihitung di sini kok gramnya ada di bawah per gram gitu ya, berarti kita ada salah rumus. Ya. Nah, kemudian rendemen serbuk menjadi ekstrak ya, bisa juga melihat dari penelitian. Misal tadi ya dari 20 gram jadi 30 ekstrak, maka ini rendemennya adalah 15%. Nah, dosis tabletnya jadi 15% dikali 19,395 gram ini. Ya, sama dengan 2,9 gram ekstrak. Nah, layak atau tidak ini jadi sediaan? Nah, silahkan dipikirkan lagi ya. Nah, itu terkait dengan perhitungan preformulasi untuk dosis. Silahkan nanti dilihat berulang-ulang sampai kalian benar-benar paham dan bisa mengikuti perhitungan angkanya ya. Nah, materi selanjutnya adalah tentang proses
alat dan mesin yang digunakan untuk pembuatan fitofarmasetika. Ya, ini sekali lagi alat yang dibahas di sini adalah alat-alat skala industri, ya, tidak lagi skala alat laboratorium. Oke, jadi ada pengelolaan pasca panen tanaman obat. Nah, di sini definisinya adalah suatu perlakuan yang diberikan kepada hasil panen tanaman obat hingga produk siap dikonsumsi atau menjadi simplisia sebagai bahan baku obat tradisional atau obat alam. Nah, tujuannya apa kok ada pengelolaan pasca panen ini, ya? Melindungi bahan baku dari kerusakan fisik dan kimia sehingga dapat mempertahankan mutu bahan baku atau simplisia yang dihasilkan, terutama menjamin keseragaman senyawa aktif, keamanan, dan khasiat sediaan produk akhirnya nanti. Kemudian yang kedua, menjamin ketersediaan bahan baku yang bermutu dalam jumlah cukup dan berkelanjutan, ya, karena setelah panen kemudian ada proses dilakukan di situ, maka nanti kita bisa ada stok gitu ya, stok terhadap bahan baku. Kemudian membuat simplisia nabati siap dikonsumsi baik secara langsung oleh masyarakat umum sebagai bahan baku jamu, industri obat tradisional maupun untuk keperluan ekspor. Oke, ini gambarannya ya, jadi mulai dari pemanenan, kemudian kita setelah dibersihkan begitu, ini contohnya rimpang ya, dilakukan perajangan, ini sudah dicuci, kemudian di beberapa literatur gitu ya, dan beberapa monografi ya, rimpang itu tidak perlu dikupas ya, tetapi harus dibersihkan dengan bersih supaya tanahnya hilang. Kemudian dilakukan perajangan. Kemudian setelah itu dikeringkan, dapat simplisianya, diserbuk, dibuat ekstrak misalkan, kemudian dilakukan standarisasi ya, atau uji mutu dari simplisia dan ekstrak yang dibuat. Nah, terkait dengan teknologi pembuatan simplisia, prinsipnya ada 4, yaitu dengan pengeringan, kemudian proses fermentasi, proses yang memerlukan air, dan proses khusus. Nah, apa saja ini? Nah, untuk yang pengeringan, ya ini standar biasa digunakan gitu ya di industri maupun di FHI juga, Farmakopeia Herbal Indonesia ya, simplisia yang tertera itu juga dengan pengeringan tekniknya, yaitu bisa dengan oven, kemudian oven itu menggunakan suhu kurang dari 60 derajat Celcius, tapi FHI juga mengatakan boleh menggunakan sinar matahari. Ya. Nah, ini harus dilakukan dengan cepat pada suhu tidak terlalu tinggi, pakai dehumidifier. Kemudian dengan panas matahari ini resiko kontaminasi mikrobanya atau debu relatif tinggi ya. Memang lebih aman kalau memang industri itu memiliki alat oven sendiri gitu ya. Tapi untuk UKOT seperti itu atau ya UKOT atau UMOT mungkin mereka tidak mampu ya membeli oven gitu, masih diperkenankan menggunakan matahari ya. Kemudian pengeringan jangka panjang maka bisa memicu tumbuhnya kapang ya. Nah, untuk proses pengeringan ini perlu dibuat potongan yang kecil dan tipis. Nah, tipisnya seperti apa, kemudian ketebalannya harus seperti apa, itu masing-masing monografi ada, nanti silahkan dicek di beberapa literatur. Nah, dalam pengeringan ini yang harus dicermati adalah jangan sampai terjadi yang disebut dengan phase hardening. Phase hardening. Nah, apa itu phase hardening? Phase hardening itu adalah kondisi di mana bahan itu kering di bagian permukaannya, tetapi di dalamnya masih basah. Nah, ini kalau tidak ketahuan bahwa dalamnya basah bisa menyebabkan
ditumbuhinya kapan nanti pada proses penyimpanan. Nah, itu harus hati-hati. Makanya harus dioptimasi ya, atau melihat literatur-literatur berapa ketebalan yang ideal untuk Simplicia. Ya, biasanya sih di sini rimpang katakanlah begitu ya. Kalau daun kan memang dia udah lembaran tipis gitu ya, tidak terlalu beresiko. Tapi kalau yang butuh dirajang kayak rimpang begitu itu bisa mengalami phase hardening ini. Kemudian metode fermentasi. Ya, maksud fermentasi ini bukan berarti harus ke laboratorium mikroorganisme, mikrobiologi begitu tidak, tetapi di sini adalah maksud dari fermentasi adalah untuk mempertahankan kerja dari enzim. Jadi enzimnya dijaga supaya tidak inaktif, tetap masih bisa bekerja untuk tujuan tertentu ya, tergantung Simplicia yang mau kita olah. Nah, ini contohnya adalah teknologi pembuatan teh. Ya, jadi dari bahan segar seperti itu dilakukan sortasi, mungkin pencucian, ditiriskan, kemudian ini dikering anginkan. Ya, dikering anginkan kalau ini dia punya ruang khusus begitu ya, supaya tidak banyak cemaran dari mikroba. Nah, jadi tidak dikeringkan gitu ya, tidak langsung dikeringkan karena nanti teh itu kalau langsung dikeringkan akan beda nanti aromanya dibandingkan yang melalui tahap fermentasi ini. Nah, ini jadi dikering anginkan seperti ini dengan sampai kandungan air tertentu, tentunya tidak sampai kering ya. Nah, kemudian dihaluskan. Setelah dihaluskan, nah ini proses fermentasinya dibiarkan di suatu tempat dengan suhu dan kelembapan tertentu supaya enzim masih tetap bekerja. Nah, kalau teh ini apa sih target yang diharapkan ya? Karena ini kan maksudnya minuman begitu ya. Itu aroma dan rasa ya, cita rasa dan aromanya. Nah, aroma bisa berubah dari hijau kemudian setelah fermentasi tentunya ada senyawa yang berubah di situ. Nah, kenapa senyawanya berubah ya? Tentunya karena ada enzim yang kita buat supaya tetap bekerja mengubah senyawa yang di situ sehingga bahan ini akan menjadi beraroma lebih enak dan cita rasanya juga lebih baik. Nah, memang salah satu dampaknya adalah warnanya menjadi lebih gelap. Ya, makanya ini disebut dengan teh hitam. Jadi bukan targetnya itu adalah memang menghitamkan warna, itu efek samping dari proses enzimatisnya. Jadi proses enzimatis mengubah senyawa-senyawa yang ada di situ, yaitu salah satunya adalah senyawa fenolik ya. Jadi fenolnya dirubah, teroksidasi, berubah menjadi kecoklatan seperti itu. Ya, itu. Nah, kemudian dihaluskan lagi dengan ukuran tertentu. Kemudian teknik yang lain adalah dengan pembuatan dengan air. Nah, air di sini pada teknologi ini bukan untuk mengekstraksi senyawa, bukan untuk proses ekstraksi pembuatan ekstrak, tetapi ini adalah pembuatan Simplicia. Ya, ini adalah teknologi pembuatan amilem atau pati. Ya, ini contohnya singkong ini ya. Singkong kemudian setelah dicuci, kemudian dihaluskan ya dengan alat penghalus. Kemudian nanti tepung yang didapat, ini kan tepung ya berarti, itu dihamparkan di suatu tempat, kemudian ditambah air. Nah, nanti endapan yang diambil, sedangkan airnya dibuang. Ya, jadi di sini air ini untuk apa? Mengambil zat-zat yang tidak diinginkan dalam hal proses pembuatan amilem ini ya. Jadi dia akan menarik asam amino ya, kemudian protein ya, itu yang larut dalam air begitu, karena yang mau diambil ini amilemnya ya, kecuali kalau kita memang ingin yang digunakan adalah tepungnya gitu ya. Tepung itu kan memang bahan yang serbuk itu ya, yang diserbuk itu tepung. Jadi misalnya beras katakanlah digiling ya jadi tepung, tapi di situ bukan amilemnya saja kan gitu. Nah, untuk teknologi pembuatan amilemnya, senyawa-senyawa organik yang lain sebisa mungkin dihilangkan supaya tersisa amilem atau karbohidratnya saja. Kemudian setelah itu dikeringkan.
Nah, jadi catatannya adalah untuk proses fermentasi harus saksama agar tidak berlanjut ke arah yang tidak diinginkan. Artinya proses reaksinya begitu ya, sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian proses yang memerlukan air, ini tadi ya pembuatan pati, talk atau amilem ya, air yang dipakai ini harus dicermati ya, bebas dari pencemaran racun, serangga, patogen, logam berat dan lain-lain. Kemudian teknik yang keempat adalah proses khusus ya, dengan penyulingan atau eksudat nabati ya, kemudian pengeringan sari air dan lain-lain, ini termasuk proses khusus ya. Jadi ada 4 teknologi pembuatan Simplicia ini berdasarkan literatur Debkes tahun 85. Oke, untuk pengumpulan bahan ya perlu dipertimbangkan adalah bagian tanaman yang digunakan, umur tanaman atau umur bagian tanaman saat panen, kemudian waktu panennya, lingkungan tempat tumbuh, tinggi tempat, keadaan tanah dan cuaca. Ya, karena semua ini akan terkait dengan kadar senyawa aktif yang ada pada bahan yang kita panen. Nah, umur dan waktu panen ini erat berhubungan dengan pembentukan senyawa aktif. Waktu panen yang tepat ini akan harapannya kandungan senyawanya yang paling optimal, yang paling maksimal. Nah, senyawa aktif terbentuk maksimal pada umur-umur tertentu. Nah, dipertimbangkan juga waktu panen dalam sehari. Ya, misalnya untuk Simplicia yang targetnya adalah minyak sirih, maka panennya jangan pada saat matahari pas panasnya atau terik-teriknya, itu jam 12 siang panen gitu ya. Karena saat dipetik kemudian memanen yang cukup banyak begitu, maka lama-kelamaan kan ada minyak asiri yang menguap. Nah, nanti minyak asirinya akan berkurang. Jadi kalau minyak asiri begitu ya pagi. Tapi kalau senyawa aktifnya bukan minyak asiri begitu ya, justru pada saat siang hari, karena proses metabolisme di situ lebih maksimal. Ya, harapannya senyawa aktifnya juga akan lebih banyak. Jadi sekali lagi tergantung Simplicianya. Kemudian ini ada contoh konkret yaitu Atropa belladonna ya. Ini adalah suatu tanaman dari bahan alam dan sudah dari zaman dulu menggunakannya, sehingga penelitian terkait tanamannya sudah cukup banyak. Nah, sehingga di sini ada peluang ya untuk tanaman-tanaman lain yang belum banyak diteliti ya, teman-teman bisa meneliti, mengamati atau membandingkan pertumbuhan dari tanaman. Nah, ini contohnya ya pada kasus Atropa belladonna. Jadi pada saat tumbuhan itu masih awal tumbuh, nah ini alkaloidnya ternyata itu tertimbunnya di akar. Ya, ada banyak di akarnya. Kemudian tumbuhan tahun pertama itu alkaloidnya pindah ke batang hijau. Nah, artinya apa? Kalau mau memanen daun Atropa belladonna ya jangan pada saat pohon itu masih tahun pertama gitu. Karena di daunnya akan sangat sedikit senyawanya. Nah, kemudian tahun kedua ini batang mulai berlignin. Nah, hyoscyaminnya semakin berkurang. Di daun itu lebih tinggi. Ya, di daun lebih tinggi. Nah, sehingga berarti apa? Oh, kita harus manennya kalau tanamannya ini sudah berumur 2 tahun ke atas, kan begitu. Karena nanti di daunnya akan lebih banyak. Kemudian pucuk tanaman saat berbunga itu kadar paling tinggi. Nah, berarti pada saat musim tahunan begitu ya, dicari waktu yang pas kalau mau panen ya berarti pada saat tanamannya mulai berbunga. Nah, kadar alkaloidnya itu turun saat berbuah dan makin turun saat makin tua. Nah, ini proses metabolisme ini ya sangat terkait nanti penentuan kapan tepatnya dipanen. Kemudian contoh yang lain ada Mentha piperita, yaitu mentol. Di sini saat muda itu banyak di daun dan kadar minyak asiri dan mentol ini tertinggi itu saat tepat akan berbunga. Nah, jadi kalau mau memanen daun Mentha piperita ya dipaskan pada musim ini. Kemudian contoh yang lain ada Rheum undulatum. Ini pada daun muda itu antranolnya yang tinggi. Kemudian pada daun tua anthraquinonnya. Padahal yang berefek kalau Rheum ini kan sebagai laksatif atau purgatif begitu ya. Itu anthraquinonnya atau pencahar ya.
antraquinonnya yang berefek. Sehingga jangan digunakan daun mudanya. Ya, gunakan daun tua karena antraquinonnya yang lebih tinggi. Nah, itu. Jadi banyak sekali tanaman-tanaman yang belum dilakukan optimasi penelitian sampai sejauh ini, ya. Dan itu bisa menjadi lahan penelitian. Oke, kemudian berdasarkan Depkes tahun 85, ya, di sini ada beberapa cara umum untuk melakukan pemanenan. Silahkan nanti dibaca lebih detailnya, ya. Nah, kalau rimpang, ini catatannya adalah kalau rimpang itu dipanen itu paling baik itu pada saat daun sudah menguning, ya, daun menguning, maka rimpangnya itu akan lebih banyak zatnya, ya, atau timbunan dari metabolitnya. Nah, untuk yang lain nanti silahkan dibaca sendiri. Nah, di Depkes 85 ini, ya, di tabelnya itu ada tambahan untuk pembuatan simplicianya, yaitu kadar air targetnya. Ya, jadi di sini ada yang ditetapkan kurang dari 10%, ada yang ditetapkan kurang dari 5%, ada yang kurang dari 8%. Prinsipnya apa? Prinsipnya adalah yang simplicia keras gitu ya, itu 10%. Ya, jadi simplicia keras dan dia tidak bersifat higroskopis. Tetapi untuk bahan yang lebih lunak, gitu ya, targetnya lebih rendah daripada 10% itu. Ya, ini angkanya 8%. Misalnya pada pucuk, kemudian pada rimpang, dan pada buah, dan kulit buah. Ya. Nah, yang lebih lunak lagi, daun sama bunga, ini lebih lunak lagi bahannya, itu targetnya kalau bisa di bawah 5%. Nah, kenapa? Karena dalam proses penyimpanan yang lama, dia lebih higroskopis, nanti bisa menarik air gitu, ya. Nah, supaya lebih awet gitu ya, lebih awet dalam penyimpanan, maka kadar airnya harus diupayakan kurang dari ini gitu. Nah, ini sekali lagi adalah literatur Depkes 85, ya. Ada pembagian-pembagian begitu yang berbeda antar jenis simplicianya. Nah, tetapi perkembangannya di literatur yang terbaru 2015 ya dari Kemenkes itu dipukul rata semua. Yang penting kurang dari 10%, seperti itu. Ya. Nah, silahkan kalau nanti penelitian mau yang dipakai yang mana ya, pilih yang terbagus ya. Yang terbagus aja. Jadi misalnya kalian mengeringkan, oh bisa nih dapatnya 4% ya, gunakan Depkes 85. Tapi kalau ternyata nggak bisa, tetap dapatnya itu adalah misalnya 9% gitu ya, daripada membuang energi untuk mengeringkan kembali begitu ya, maka bisa menggunakan literatur yang terbaru yaitu Kemenkes tahun 2015, yaitu kurang dari 10% secara umum. Oke, kemudian bagaimana pengaruh kehilangan air secara cepat dan bertahap dari simplicia? Ya, di sini ada perubahan fisiko dan fisikokimia pada interior sel ya pada saat kehilangan air. Jadi kalau itu ada bentuk gel, maka plasma akan terganggu karena ada dehidrasi. Kemudian senyawa aktif itu awalnya terlarut dalam cairan sel, maka nanti akan mengendap, tertarik kembali atau masuk ke plasma yang strukturnya telah berubah. Nah, kemudian untuk enzim yang awalnya itu terlokalisasi di plasma, ya, kontak dengan bahan aktif, kemudian tergantung tipe enzim dan substrat juga, ya, ada jenis-jenisnya, ada hidrolisis, oksidasi, atau polimerisasi. Kemudian beberapa tanaman, bahan aktif dan enzim itu juga terdapat pada sel yang terpisah, ya, sehingga reaksi terjadi jika jaringan dirusak selama panen atau proses selanjutnya. Ini contohnya kalian kalau buah apel itu ya, buah apel yang utuh seperti itu, tapi begitu kalian belah pakai pisau gitu misalnya ya, lama-kelamaan di bagian yang tergores tadi itu akan lama-lama jadi coklat. Nah, itu salah satunya karena awalnya bahan aktif dan enzim itu dalam sel yang terpisah, begitu dipotong ya ada luka
Kemudian dari lukanya itu menyebabkan selnya pecah. Kemudian kalau selnya pecah, enzimnya akhirnya bertemu dengan bahan aktif, kemudian terjadilah reaksi. Ya, salah satunya itu ya, kalau pada apel itu kan fenolnya, fenol yang banyak di situ. Ya, dengan enzim fenolase berubah menjadi warna kecoklatan, teroksidasi. Nah, enzim itu bekerja jika ada air. Oleh karena itu, kalau dikeringkan, maka air hilang. Itu juga salah satunya adalah menghilangkan proses enzimatik yang bisa mengubah senyawa. Nah, kemudian banyak enzim dapat bertahan selama pengeringan, tapi bisa aktif lagi jika ada air dalam jumlah cukup. Nah, jenis-jenis enzim yang merusak senyawa aktif contohnya adalah oksidase dan peroksidase. Ini mengoksidasi fenol, asam lemak tidak jenuh. Ya, asam lemak tidak jenuh itu asam lemak yang memiliki ikatan rangkap. Atau senyawa-senyawa terpen yang memiliki ikatan rangkap juga, dan lain-lain. Kemudian hidrolase, ini berarti proses hidrolisis. Ini memecah ester. Ya. Kemudian glikosida misalkan, ya, berubah menjadi aglikon dan glikonnya. Atau menguraikan karbohidrat, karena kita tahu karbohidrat itu kan juga gabungan antara karboksilat dengan alkohol, ya, ester juga kan sebenarnya gitu ya. Ya, jadi senyawa ester itu kalau terhidrolisis maka terjadi asam karboksilat dan golongan alkohol. Kemudian ada isomerase, ini adalah isomerasi, jadi strukturnya masih tetap tapi berubah pada pemutaran bidang polarisasi. Ini misalnya optis-aktif ya, awalnya memutar bidang ke kiri jadi ke kanan misalnya begitu. Nah, padahal optis-aktif itu juga bisa menyebabkan perubahan aktivitas ya pada saat berikatan dengan sel target yang ada di tubuh manusia gitu ya. Nah, ini yang sudah ada penelitiannya adalah fenomena isomerisasi pada alkaloid ergot. Kemudian berikutnya adalah bagaimana cara melindungi obat dari kerja enzim. Nah, harus pengeringan secara cepat mungkin, ya, atau melakukan denaturasi enzim. Nah, biasanya ini adalah dicelupkan dengan etanol panas. Ya, dicelupkan dengan etanol panas sehingga bahan obat alamnya tadi lebih stabil, tapi tentunya ini akan susah dilakukan dalam skala yang besar. Kalau skala lab begitu ya, bisa saja seperti itu. Jadi begitu dipetik, cuma beberapa kilo, celupkan di alkohol panas. Tapi kalau skala industri yang sampai ton begitu ya satuannya, nah ini agak susah dilakukan, sehingga lebih banyak itu adalah dengan pengeringan. Kemudian catatan yang lain adalah beberapa senyawa bahan aktif, aromatik, dan senyawa yang berguna lain itu ada yang dilepaskan jika ada reaksi enzimatis. Justru reaksi enzimatiknya ini yang dibutuhkan. Nah, tadi contohnya sudah ada tadi di awal, tadi yang dibahas yaitu fermentasi teh jadi teh hitam tadi ya. Senyawa-senyawa aromatik, fenoliknya itu dirubah selama proses fermentasi. Ya, jadi memang ada target tertentu. Jadi kalau teh itu sekali lagi aroma dan cita rasanya yang diharapkan. Nah, dibutuhkan suhu dan kelembapan tertentu agar enzimnya masih aktif untuk memproduksi aroma tadi. Kemudian yang lain ada fermentasi biji coklat segar. Ya, jadi lebih berwarna dan beraroma coklat. Nah, itu ternyata tidak langsung dari pohon dipetik kemudian aroma coklat begitu ya. Tapi perlu dilakukan fermentasi untuk enzim bekerja lebih dulu. Kemudian contoh yang lain ada 3 tanaman ini. Ini senyawa yang mengandung kumarin, ini juga ternyata senyawa kumarinnya bisa dilepaskan ya setelah proses enzimatis terlebih dahulu. Bahkan ini ada ya di farmakope zaman dulu ya. Tapi sekarang kan tanaman ini tidak digunakan ya, tapi kalau di farmakope pada zaman-zaman dulu gitu ya, banyak simplisia kan yang bisa dijadikan obat begitu. Nah, ini contohnya Frangula cortex, di situ ditetapkan disimpan paling tidak 1 tahun gitu.
Karena frangulin ini juga anthraquinone, ya, di mana dalam bentuk glikosida itu tidak kurang aktif gitu ya. Nah, sehingga perlu dihidrolisis, dan hidrolisisnya adalah menggunakan teknik enzimatisnya, itu harus sampai menunggu 1 tahun contohnya. Tapi ini di farmakopeia yang terbaru sudah tidak muncul ya. Oke, kemudian ini adalah ringkasan cara pembuatan simplisia dari berbagai literatur. Ya. Jadi ini dari buku cara pembuatan simplisia Depkes tahun 85. Kemudian ini ada buku pedoman teknologi formulasi sediaan berbasis ekstrak BPOM 2012. Kemudian ini buku pedoman budidaya panen pasca panen tanaman obat Kemenkes 2015. Ya, jadi untuk teman-teman yang penelitian di bahan alam, menurut saya gunakan yang terbaru ya. Jadi jangan nanti tinjauan pustakanya masih menggunakan yang tahun 85 ya. Gunakan yang terbaru yaitu 2015. Nah, silakan nanti dibaca perbedaan penjelasan pada 3 buku ini ya, dibandingkan. Oke, jadi untuk Depkes 85 di sini ada pengumpulan bahan, ini sama ya, 2015 juga ada. Sortasi basah, ini juga ada. Pencucian, ini juga ada. Nah, ini yang berbeda adalah perajangan. Ya. Kalau di sini penirisan dulu ini dimasukkan karena setelah dicuci itu harus ditiriskan gitu ya. Kemudian pengubahan bentuk istilahnya. Ya, lebih umum. Karena tidak selalu pengubahan bentuk adalah dengan dirajang. Ya, bisa diserut ya atau dengan cara yang lain. Oke, kemudian ini ada pengeringan, sama pengeringan, kemudian sortasi kering, ini juga sortasi kering, kemudian terakhir adalah pengemasan dan penyimpanan. Nah, sedangkan aspek pemeriksaan mutu itu tidak masuk di buku Kemenkes 2015. Ya. Nah, kemudian untuk yang ini agak berbeda cara penyampaiannya, jadi dia memilah, di buku ini dipilah ada simplisia segar dan simplisia kering. Ya, simplisia segar itu sortasi basah, pencucian, penirisan, dan perajangan. Sedangkan simplisia kering itu adalah pengeringan, sortasi kering, pencucian simplisia kering. Ya, jadi kalau kita membeli misalnya ya, misalnya terpaksa tidak bisa membuat simplisia sendiri pada saat penelitian gitu, atau di industri pun kan ya sering ya dia membeli yang sudah kering. Nah, ternyata masih perlu dilakukan pencucian. Ya, tetap harus dilakukan pencucian. Siapa tahu di penjualnya sana itu ya disimpan sudah terlalu lama gitu ya, sehingga ada kotoran-kotoran atau apa begitu, itu bisa dibersihkan. Kemudian tentunya nanti agak ditiriskan baru dilakukan penyerbukan. Nah, kalau untuk penelitian bagaimana? Ya, sebaiknya sih memproses dari bahan awal ya, dari awal mulai dari pengumpulan bahan, sortasi, itu idealnya seperti itu supaya kualitas dari bahan yang digunakan untuk penelitian itu lebih terjamin dibandingkan kita langsung beli di pasar, karena di pasar itu nggak tahu itu bahan dari mana, dipalsukan atau tidak, seperti itu ya, tidak jelas ya. Oke, kemudian ini adalah gambaran proses pelaksanaan. Ini ada di buku Kemenkes 2015 ya, di mana ini yang disampaikan itu yang dilakukan di B2 P2 TOOT. Jadi teknologi yang dipakai tidak ya teknologi minimal lah, teknologi minimal yang harus dilakukan seperti itu oleh para pelaku-pelaku usaha obat tradisional. Ya, jadi pakaian harus lengkap ya, penutup kepala untuk menghindari ada kontaminasi rambut nanti misalnya. Kemudian bermasker, kemudian berkaos tangan. Ya. Pakaian juga harus lengan panjang ya, lengan panjang. Ya, supaya kotoran dari tubuh, keringat itu tidak mengkontaminasi produk. Nah, ini pakaian yang ideal seperti itu. Kemudian ini proses sortasi basah, ya bisa dilihat ini yang masih secara manual ya sortasinya. Ini gambar simplisia umbi yang siap disortasi basah. Ini simplisia kayu secang yang telah disortasi basah. Nah, kemudian bak-bak pencuciannya seperti ini. Jadi minimal ya, ini sekali lagi minimalnya ya begini. Jadi harus dibilas beberapa kali supaya bersih ya. Yang perlu diperhatikan adalah rimpang-rimpang itu ya.
rimpang karena kan langsung kontak dengan tanah atau akar begitu, langsung kontak dengan tanah sehingga cemaran mikrobanya relatif tinggi. Pencuciannya juga harus lebih ekstra dibandingkan Simplicia daun. Nah, ini bak-bak pencuciannya, jadi tidak menggunakan ember gitu ya. Nah, kalau industri yang lebih besar bagaimana? Itu ban berjalan ya dengan air mengalir ya. Jadi teknik mencuci itu yang paling bagus ya air mengalir sebenarnya. Ya, memang lebih boros air, tetapi hasil pencuciannya lebih bagus ya dibandingkan bak pencucian kayak gini. Kalau bak pencucian kan dia masih menyatu nanti dengan kotorannya. Ya. Oke, kemudian ini rak penirisan, makanya tadi ada tahap penirisan. Ya, ini dilakukan di ruang tertutup. Ya. Kemudian ini pengirisan dari bahan Simplicia, ini menggunakan alat ya. Kalau dengan alat maka ketebalan itu akan bisa konsisten ya. Jadi kalau kita menetapkan sekitar 3 mm, nah itu bisa konsisten semua produk nanti 3 mm ya. Kalau manusia kan nanti bisa beda-beda ketebalannya. Ini juga alat untuk mengiris atau merajang. Kemudian ini ada penyerutan ya, beberapa Simplicia kayu dengan cara diserut. Makanya istilahnya tadi apa? Adalah pengubahan bentuk ya istilahnya. Kemudian ini kalau membutuhkan proses pengeringan pada rak-rak pengering, ya ternyata efektif itu raknya ternyata bentuknya tumpuk ya, tidak kemudian di lapangan yang luas begitu, itu lebih tidak menguntungkan. Dan ini kalau kita lihat ada upaya untuk memindahkan ya, kalau sudah mau hampir kering taruh di lebih bawah, kalau yang masih agak basah, paling basah itu di atas malahan ya. Tapi ini di setting jangan sampai nanti airnya itu netes ke sini gitu ya. Kalau sama-sama penirisan sih nggak apa-apa ya. Makanya tadi penirisan itu kan posisinya tidak tepat di bawahnya langsung. Oke, ini kalau kita lihat dia di ruangan. Ini ruangan disetting dengan efek kaca begitu ya. Jadi atapnya atap transparan. Kemudian supaya panas itu bisa masuk dan ruangan ini akan panas situasinya ya. Nah, kalau cara tradisional gitu ya, itu kalau di sinar matahari dan di luar rumah itu sebaiknya ditutup kain ya, kain hitam ya, supaya debu itu tidak melekat. Apalagi kalau yang di pinggir-pinggir jalan gitu ya, itu kan harus hati-hati, perlu dicermati juga itu ya. Kendaraan lewat, nempel debunya di bahan yang sedang dikeringkan ya. Kemudian kain hitam itu juga berfungsi untuk menyerap panas ya, sehingga panasnya jauh lebih tinggi, nanti keringnya jauh lebih cepat. Oke, ini misalnya dengan oven ya, tapi ini ovennya oven kecil ya. Saya lupa belum mengganti gambar dengan oven yang besar. Kemudian proses pengeringan pada ruang pengering. Nah, ini jadi ruangnya ya, ini disetting tertentu supaya di dalam ruangan ini bisa diatur suhunya, dipanaskan. Jadi ada alat pembangkit panas di sini gitu ya. Juga bisa. Nah, atau ini cara yang lain adalah menggunakan blower. Nah, ini kayak di luar ya. Dan ini di sini diberi jaring-jaring untuk menghindari binatang-binatang masuk ke dalam gitu ya. Misalnya burung atau apa begitu, untuk mencemari Simplicianya. Ya, ini kesannya sih kayak ngolah sampah ini ya, padahal ini adalah ngolah bahan baku obat tradisional. Ya. Oke, kemudian sortasi kering. Ya, ini kita lihat mejanya sudah disetting supaya bisa sekalian sebagai wadah atau tempat. Ya. Kemudian ini melakukan pengemasan dengan ditimbang ya, supaya bobotnya sama begitu ya. Jadi kalau mau ngambil satu kantong itu ya akan mudah ya, daripada dimasukkan tanpa ditimbang, nggak tahu nanti beratnya berapa, nanti harus menimbang lagi. Tapi kalau pada saat pengemasan ini sudah ditimbang kan,
tahu berapa bobotnya lebih efektif nanti kerja selanjutnya. Oke, ini contoh gudangnya, ruang penyimpanan, ya harus bersih. Ya, ini juga lemarinya tidak boleh melekat di lantai atau bahannya ditumpuknya di lantai, ya nanti bisa terkena hewan-hewan pengerat dan lainnya. Ya, kalau ini kan mudah dibersihkan juga kalau ada kolongnya begini ya. Nah, jadi berdasarkan Kemenkes 2015, tahapan ini ada tujuan dan ada parameter kontrol kualitasnya sebaiknya dilakukan. Tapi tidak ada beberapa parameter yang tidak wajib untuk kategori jamu terutama ya. Kalau OHT fitofarmaka itu kan sudah ada ketentuan melakukan standarisasi pada bahan baku. Oke, jadi ini sortasi, ini adalah tujuannya menjamin kebenaran bahan, mengeliminasi bahan organik lain ya. Kemudian ya, jadi misalnya di situ ada rumput yang lain begitu ya, itu akan dipisahkan. Parameter kontrol kualitasnya adalah mikroskopis dan makroskopis atau presentasi bahan organik asing. Ya, di Materia Medika Indonesia itu ditetapkan maksimalnya adalah 2%. Ya, tidak boleh lebih dari 2% untuk bahan organik asing. Ya, jadi dipilahi begitu. Ya, kontaminan entah di situ ada hewan-hewan atau apa begitu, itu nanti dikumpulkan kemudian ditimbang, diprosentasekan ke bahan awalnya. Kemudian pencucian ini adalah mengeliminasi cemaran fisik, mikroba dan pestisida. Parameter kontrol kualitasnya adalah angka cemaran mikroba dan residu pestisida. Ya, kalau industri besar sih enteng saja untuk melakukan uji ini ya, tapi kalau untuk industri-industri yang kecil ya itu tidak wajib, tapi kalau mau dilakukan ya lebih baik. Kemudian perajangan ini adalah aspek kepraktisan dan grading, memudahkan proses untuk selanjutnya. Ya, parameter kontrolnya adalah keseragaman bentuk dan ukuran. Kemudian pengeringan, ini ada pencapaian kadar air kurang dari 10%. Nah, ini tadi kalau Kemenkes 2015 di buku rata kurang dari 10%, berbeda dengan Depkes tahun 85 tadi yang ada perbedaan di beberapa bagian tanaman. Nah, kontrol kualitasnya adalah tingkat kekeringan bahan, kemudian kestabilan kandungan kimia. Kemudian pengemasan, ini adalah mencegah kontaminasi, menjaga kestabilan tingkat kekeringan. Ya, jadi bahan kemas itu harus bisa menghindari masuknya lembab itu ya ke dalam bahan. Kemudian parameter kontrol kualitasnya adalah angka cemaran mikroba dan persen kadar air atau susut pengeringan. Ya, jadi untuk Farmakope Herbal Indonesia, Simplisia yang ada di situ, ya. Jadi kalau Simplisia itu penetapannya minimalnya adalah dengan parameter susut pengeringan. Ya, ini sudah dibahas di mata kuliah analisis standarisasi obat bahan alam. Ya, tidak wajib menggunakan sterling bidwell, baik itu Simplisia yang mengandung minyak atsiri maupun tidak mengandung minyak atsiri. Ya, jadi diperkenankan ya menggunakan susut pengeringan. Toh biasanya kadang untuk Simplisia yang mengandung minyak atsiri itu nanti batasannya lebih tinggi ya, tidak 10%, kadang 12, 13% begitu. Beberapa Simplisia yang tertera di FHI seperti itu. Oke, kemudian kita masuk ke tahap-tahap secara industri, yaitu sorting dan grading dari bahan alam. Ya. Nah, sortasi itu bisa dilakukan dengan tenaga manusia, seperti gambar tadi, tapi bisa juga dilakukan dengan mesin. Nah, ini ada grading by size, jadi berdasarkan ukuran, bisa panjang atau diameter, atau bisa juga kalau lebih canggih lagi itu adalah optical sorting. Nah, ini berdasarkan gelap terang atau perbedaan warna dari bahannya. Nah, jadi prinsipnya grading by size itu ya bisa seperti ini. Jadi ini hoppernya atau bahannya masuk ke sini. Kemudian di sini ada celah. Tentunya ini celahnya lebih yang kecil ya, celah kecil sehingga bahan-bahan kecil itu akan terpisahkan.
Kemudian bahan yang besar masih lolos lanjut, ya. Setelah lanjut, nah ini misalnya dia kecemplung ya ke sini, kemudian nanti ini yang paling besar ke sini. Nah, sehingga ini memilahkan berdasarkan panjang kalau seperti ini ya. Jadi ini alatnya ada celahnya di sini. Nah, ini berdasarkan panjang. Jadi ini yang pendek, ini yang sedengan, kemudian ini yang panjang. Ini grading by size. Jadi bisa berdasarkan panjangnya. Kemudian ada grading berdasarkan diameter. Nah, kalau diameter ini prinsipnya adalah roller, ya semacam roller begini, dan dia memiliki jarak antar rollernya itu berbeda. Ya, kalau yang posisi seperti ini, jadi di sini ini jaraknya itu lebih pendek dibandingkan sampai ke sini. Jadi bahannya itu gelinding gitu ya. Menggelinding, kalau bahan kecil ya dia akan jatuh ke bawah. Tapi kalau dia masih besar ukurannya, maka masih bisa lolos sampai sini. Gitu. Jadi ini memilahkan bahan yang kualitasnya, mungkin mau dipisahkan kualitas gitu ya, yang pendek, yang sedang, kemudian ini yang besar. Ini yang kecil, kemudian ini yang sedang, kemudian ini yang besar ukurannya. Jadi ini miring ya, kayak miring begitu. Ada yang rollernya sistemnya seperti ini, jadi posisinya adalah vertikal begini, bahannya jalurnya ya vertikal. Tapi ada yang bahannya ke sini arahnya, ya gerakannya itu ke sini. Jadi rollernya ini antar roller 1 dengan 2 itu lurus gitu ya, tapi pendek jaraknya. Kemudian semakin lama semakin lebar. Nah, nanti nyemplungnya berarti di sini bahan yang kecil, di sini bahan yang besar. Tapi prinsipnya dia dengan semacam roller begini. Ya, ini berdasarkan diameter. Nah, untuk lebih jelasnya ya, nanti bisa dilihat di video ya. Oke, video misalnya nah, kita lihat videonya. Nah, misalkan ini ya. Nah, ini teknik grading. Nah, ini adalah buah seri. Ada yang dengan orang manual. Ya, ini awalnya manual untuk mengecek yang jelek, tapi ini tidak dilakukan standar ya, karena ini kayaknya industri buah sih gitu ya, buah, sehingga nggak menggunakan alat-alat lengkap, tapi abaikan itu. Tapi ini kita mau melihat prinsip alatnya. Nah, ini alatnya ya. Jadi bahan-bahan yang sudah dipilah oleh manusia tadi, ini menggelinding. Nah, ini jarak rollernya ini ya. Ini di sini pendek, ini semakin lebar, jadi miring. Nah, sehingga bahannya ini akan terpilah menjadi bahan kecil, bahan kemudian yang lebih besar. Itu gambarannya. Jadi ini perpaduan antara orang dan grading by diameter. Nah, ini pakai diameter. Nah, seperti ini ya, bahannya menggelinding begini. Ya, ini jaraknya lebih pendek, yang ini lebih semakin lebar, yang ini lebih lebar lagi jarak rollernya. Oke, selanjutnya contoh yang lain adalah ini alat pemilah dari wortel. Nah, ini
grading by length, ya, panjang. Nah, ini yang saya bilang celah tadi. Nah, ini lebih lebar celahnya. Nah, sehingga ini kalau kita lihat ada bahan nih. Nah, ini bahan yang kecil-kecil ya. Oke, ini tadi agak enggak. Nah, ini misalnya. Ini ada yang pendek ini ya. Berarti kan dia tidak bagus gitu ya. Nah, dia akan kecemplung. Ya, sedang bahan lain. Dan ini ada vibrasinya ya, bergetar gitu alatnya supaya bahannya bisa bergerak. Nah, seperti ini nih yang pendek-pendek akan masuk ke celahnya tadi. Ya, ini tentunya yang berkualitas kurang gitu ya. Kemudian contoh yang lain. Nah, ini. Nah, ini sebenarnya diameter ini ya. Meskipun kakamber ini ada panjangnya, tapi ini alat yang di sini itu berdasarkan diameter. Nah, ini. Nah, jadi semakin ke sini, ya jarak rollernya itu semakin lebar. Ya. Ya, ini jadi dia menggelinding. Nah, ini sempit ya, di sini sempit, sebenarnya semakin lebar dia masih bisa menggelinding. Tapi untuk bahan-bahan yang kecil ya dia nyemplung ke bawah. Sehingga nah ini terpisah menjadi 3 bagian yang besar-besar diameternya. Nah, jadi 3 bagian. Oke, selanjutnya nah ini seri gitu ya. Oke, alatnya berjalan. Nah, ini terpilah antara yang busuk sama yang masih hijau. Nah, sehingga nanti didapatkan berry yang kualitasnya sama, yang bagus. Nah, ini berarti yang by color. Ya, grading by color. Nah, ini yang busuk-busuk. Nah, yang hijau. Nah, jadi di sini ada sensornya. Ya, sensornya diatur panjang gelombang tertentu. Ya, tentunya panjang gelombang warna dari berry yang diharapkan. Nah, ini yang busuk-busuk ya, yang jelek-jelek. Nah, prinsip alatnya, nah ini ada sensornya. Ya, diatur panjang gelombangnya. Ini bagian lower camera sistemnya. Kemudian ini akan membuka katup-katup ya, untuk tempat pembuangan bahannya. Ya, jadi bahan yang akan terbuang. Nah, itu kalau sudah sampai ke alat yang canggih.
Nah, kemudian prinsip bicolor. Oh ya, ini ada lagi satu lagi. Berdasarkan diameter, nah ada adjustable-nya, bisa diatur. Nah, ada rollernya. Nah, ini misalnya mau memisahkan bahan yang bulat gitu ya. Nah, ini terpisah jadi beberapa wadah. Nah, seperti itu prinsipnya. Kemudian ada lagi satu. Nah, ini animasi. Prinsip by color. Nah, seperti ini ya. Jadi ada sensor. Nah, ini mau memilahkan antara buah. Misalnya ini apel ya, yang hijau dengan yang merah. Ini ada sensor di atas. Ini diatur panjang gelombang tertentu pada alat. Nah, sehingga untuk bahan yang hijau ini katakanlah, nah ini dipisahkan, kemudian nanti yang merah akan dipisahkan. Nah, ini pengaruh ke memberi sinyal pada katup-katup tempat bahannya ya. Ini katupnya akan terbuka gitu. Kalau dia bahannya hijau. Nah, ini misalnya ini kan katupnya terbuka, tapi kalau merah dia tetap nutup. Nah, ini ditransmisikan sinyalnya ke sensor yang di bawah ini ya, yang mengatur ke tempat alatnya. Ya. Nah, ini ya, mengatur jadi dari sensor menangkap bahan ya, kemudian ini sebagai pengatur yang memberikan sinyal pada alat tempat dari bahannya itu nanti akan terbuka atau tertutup. Dalam hal ini ya, kalau ini terbuka nyemplung nanti yang bahan hijau, tapi yang bahan merah dia terpampang sendiri. Nah, ini berdasarkan warna. Ya. Demikian materi hari ini. Semoga jelas. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan nanti di kolom komentar materi yang tidak jelas. Ya. Untuk tugas nanti ada 2 ya. Jadi yang pertama tadi terkait dengan dosis ya. Kemudian yang kedua adalah silakan kalian mencari monografi dari tumbuhan gitu yang dia mengatur tentang teknik pemanenannya ya, pemanenannya ya. Bisa dari buku-buku yang tadi satu simplisia saja ya, tidak usah banyak-banyak. Jadi masing-masing mahasiswa mendeskripsikan cara penyiapan bahan tumbuhan dari satu simplisia. Oh, misalnya kurkumin itu kayak gini. Kurkuma santorisa atau melawat kayak gini. Dipanennya paling bagus pada saat ini gitu ya. Proses merajangnya seperti apa. Nah, itu di buku entah cara pembuatan simplisia atau di buku yang dari Kemenkes 2015 tadi. Demikian
Semangat belajar, ya, tetap semangat belajar, kemudian jaga kesehatan. Terima kasih, selamat beraktivitas selanjutnya.